Haleluya, kasih Tuhan. Selamat sore, selamat kita ketemu kembali dalam ibadah raya sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita dengan Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih kepada kami persembahkan kepadamu buat kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu indah dan ajaib yang Kau sudah karuniakan buat kami. Dan sore ini Engkau berikan kami satu kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, untuk memuji muliakan nama-Mu, tinggikan agungkan Engkau, menikmati pembentukan firman Allah teristimewa. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa, Engkau kuasai seluruh kebaktian kami dengan kuasa kasih-Mu, dan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu sore ini, dan semua yang ikut ambil bagian, Engkau urapi secara khusus. Jadikan kami seluruhan berkat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, dikasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan biarlah berkat anugerah Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita boleh hadir di sini, kita boleh berbakti, kita boleh memuji menyalakan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, terutama saat ini kita boleh merasakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Betapa mulia besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu
pada saat ini kita boleh bersorak, kita boleh memuji memuliakan Dia, karena keselamatan yang dari Allah telah tiba dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bersorak karena kita memuliakan Dia. Saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, darahnya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Selamatkan bagi Dia. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan
Yesus yang menebus dalam kehidupan kita, darah Yesus yang sudah mengubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah segala puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa di surga, kami siap Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh berkata buat setiap kami, Engkau berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu untuk
menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Bapa. Ubahkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi seturut dengan kehendak-Mu, menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga berkati anak mentampin puji-pujian ya Bapa. Biarlah Engkau berkati kehidupannya Tuhan, usaha pekerjaan mata pencahariannya Engkau berkati Tuhan Yesus. Jadikan anak-Mu lebih indah di hadapan-Mu Bapa. Dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Biarlah Tuhan melalui keluarganya nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengurapi Tuhan tempat ini dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ada tempat ini Bapa, mengurapi setiap kami untuk membawa kami semakin dekat kepadamu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan Engkau berbicara pada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan membawakan firman Allah dengan tema Dia telah memikul dosa kita. Pembacaan sore hari ini akan kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekasih Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita boleh melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada satu pekerjaan yang besar. Dia datang ke dalam dunia untuk mengangkut dosa isi dunia. Kenapa? Dosa yang diutamakan. Seperti juga yang tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, berkata di sana, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dari ayat ini kita boleh melihat dengan jelas bahwa dosa merupakan penghalang atas doa kita. Ya, bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya kita boleh baca bahwa Tuhan benar-benar menyembunyikan dirinya kalau kita berdoa. Kenapa? Dosa yang menjadi penghalang. Itu sebabnya maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia pertama-tama mengangkut dosa. Dan hal yang sama telah dikatakan juga oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia berkata di sana, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas utama yang Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk memberikan kelepasan daripada dosa. Dosalah yang membuat manusia sengsara. Kalau kita kembali ke Taman Eden, di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar akan firman Tuhan. Kita lihat banyak perkara-perkara terjadi. Kemuliaan Allah itu hilang sehingga manusia berada dengan ketelanjangannya. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi satu kelepasan daripada dosa. Bahkan dalam Alkitab banyak diceritakan pada waktu ada orang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus, dibawa oleh teman-temannya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Sehingga banyak orang protes. Kenapa tidak mengatakan saja, angkat tempat tidurmu dan berjalan? Karena Yesus mau membuktikan bahwa dosalah yang menjadi penyebab manusia menderita. Pertama-tama mereka takut, khawatir, bimbang, dan akhirnya sakit dan kemudian kematian. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memberi kemenangan, memberi kelepasan, sehingga setiap orang yang percaya akan Dia, dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, tidak binasa,
melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini, dalam kita menyongsong akan hari raya Paskah, memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus dikorbankan di atas Bukit Golgota. Sore hari ini mengingatkan kepada kita satu tugas yang begitu besar yang diemban oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Yang pertama-tama, dia mengangkat dosa kita, dia melepaskan kita dari dosa, sehingga benar-benar kita dapat menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya yang terlepas daripada dosa. Kalau kita terlepas daripada dosa, maka dikatakan bilur-bilurnya, ya, bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini, sebentar kalau kita mau makan perjamuan kudus yang mengatakan tentang tubuh dan darah Kristus, biarlah benar-benar ini merupakan suatu sakramen yang begitu kuat di dalam kehidupan kita, di mana Yesus telah mengorbankan semuanya untuk melepaskan saudara dan saya daripada dosa dan menjadikan kita layak di hadapan Allah untuk menerima mujizat, kelepasan, kemenangan yang Tuhan karuniakan buat kita. Sebab itu, apa yang harus kita perbuat supaya benar-benar Yesus yang telah mati di Bukit Golgota mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara? Apa yang harus kita perbuat supaya dia boleh benar-benar menguasai hati dan jiwa kita di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita jemaat Tuhan yang berkemenangan di dalam Dia? Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 berkata, saya bacakan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan yang menegur engkau, ya, baik melalui apapun juga, jangan kita keraskan hati kita. Yesus mati di kayu salib. Dia mau menyelamatkan kita. Seringkali kita mengeraskan hati kita. Kita anggap kita itu benar, keputusan yang kita ambil itu baik. Ya, kadang-kadang kita memberanikan diri untuk melanggar akan kebenaran firman Tuhan, akan segala ketentuan-ketentuannya diberikan oleh Tuhan Yesus, kita lewati begitu saja. Kita tidak menganggap akan pengorbanan Yesus yang begitu dahsyat yang Dia karuniakan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan pada sore hari ini, janganlah keraskan hatimu, ya, jangan keraskan hatimu seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga akibatnya apa? Mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Mereka harus balik kanan, kembali ke padang gurun untuk berputar-putar selama 39 tahun lamanya. Dan pada tahun yang ke-40 baru Tuhan mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin supaya kita benar-benar membuka hati kita, kita periksa, kita koreksi diri kita. Kita mau buangkan hati yang keras itu dan membawa akan kehidupan kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita perbuat, dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6 berkata begini, saya bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Allah mau supaya kita tetap setia kepadanya. Bahkan Rasul Paulus telah mengingatkan kita, jangan mau menjadi hamba dosa lagi.
Ya, jangan mau menjadi hamba dosa lagi. Marilah kita menjadi hamba kebenaran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam surat Ibrani tadi dia mengatakan dengan jelas, sebab bagi mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, sudah mendapatkan karunia-karunia Tuhan, pernah menikmati anugerah Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, merasakan diberkati oleh Tuhan, tapi murtad lagi. Murtad itu bisa saja dia mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan tidak dilakukannya. Ya, dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa dirinya berkenan, padahal dia menyakiti akan hatinya Tuhan. Sebab itu yang pertama tadi dikatakan supaya kita jangan mengeraskan hati, dan yang kedua jangan kita memperhambakan diri kita kepada dosa lagi. Ya, jangan kita menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Melalui perilaku kita, melalui kehidupan kita dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Jadi kita boleh melihat kebinasaan yang akan menantinya. Mari saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini saya mau ajak kita benar-benar membawa akan kehidupan kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan sudah perbuat buat kita. Jangan keraskan hati dan jangan murtad lagi. Taatlah kepada Tuhan, jangan menjadi hamba dosa, dan lakukan semua dengan baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Sore ini di hadapan kita ada perjamuan kudus. Biarlah benar-benar ini akan membawa kita pada satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan agar benar-benar korban Yesus menjadi hidup dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh Rasul Yakobus, dia mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sore ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dalam rumah kita, dalam keluarga kita, ya. Kita bersama-sama menikmati akan firman Tuhan. Mungkin kita mengatakan, biasalah kalau pengkhotbah-khotbah ya begitu. Tapi tidak, sore hari ini biarlah firman Tuhan benar-benar mengatakan kepada kita, kita ini menjadi pelaku firman. Bukan hanya orang mendengar, bukan hanya orang yang tahu, mengerti, dipakai untuk berdebat. Tapi firman Tuhan adalah untuk mengubah hati kita, perilaku kita, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dialah orang yang berbahagia, orang yang bijaksana, bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga walaupun pencobaan tantangan datang, dia tetap kokoh dan berdiri. Mari pada malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk koreksi hati kita, koreksi kehidupan kita, dan jadikan diri kita anak-anak Allah yang benar-benar menempatkan Yesus yang sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya buat kita sebagai Tuhan kita, yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan satu hidup yang baru buat kita. Di hadapan kita ada perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar. Saudaraku yang kekasih, kita persiapkan hati kita, kita persiapkan kehidupan kita. Tubuh dan darah Kristus telah dikorbankan untuk kita. Dan mari kita membuka hati, biar tubuh dan darah Kristus mengubahkan pengiringan pelayanan kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, ya. Biarlah kita siapkan diri kita, kita siapkan hati kita, kita mau terima perjamuan kudus. Sambil kita akan menyanyikan darahnya amat kuasa. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan darahnya amat kuasa.
Saat ini kita akan terima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya harap kita sudah berdiri semuanya. Kita akan pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini di tangan kanan kami ada tubuh dan darah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk kami. Bapa, biar dalam kami menerima tubuh Kristus ini akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Di tangan kiri kami ada anggur menggambarkan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk kami. Karena itu ya Bapa, biar Engkau pimpin sakramen kudus ini menjadi kekuatan yang baru untuk kami mengiring dan melayani Engkau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Kami tahu tubuh dan darah Kristus merupakan satu hal yang memberikan kemenangan dan kekuatan baru untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami akan dengarkan firman Tuhan untuk makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itu juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat cawan tangan kanan kami. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kuasa kasih-Mu yang begitu ajaib sudah Engkau karuniakan buat kami. Kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus yang masuk dan mengalir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan baru untuk mengiring dan melayani Engkau. Bapa di surga, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Mungkin mereka sakit, Bapa biarlah Engkau jamah mereka. Kekasih Tuhan, mari dengan tangan iman kita meletakkan tangan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya tentang seorang sakit maka orang itu sembuh. Dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit dihancurkan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan dilepaskan, dan kami boleh merasakan anugerah Allah yang luar biasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Anak-anak-Mu yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan, yang dalam kesulitan Engkau berikan kelepasan. Satu sukacita besar dari Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pada kesempatan yang indah ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit dengan penyakit corona yang begitu hebat. Tapi kami percaya tubuh dan darah Kristus di atas segala-galanya memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, bahkan satu pengharapan yang sangat kuat. Karena dalam Yesus oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Dan hamba percaya Engkau akan melindungi seluruh bangsa tercinta ini. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Engkau jaga, Engkau lindungi. Berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita untuk seluruh jemaat-Mu, sehingga senantiasa kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Engkau Allahku yang dahsyat,
Allahku yang sangat luar biasa. Hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kekasih Tuhan, turunlah kiranya atas kamu berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan selamat, damai dan sejahtera dengan iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus.